Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kisah dari daerah Jawa Timur yang ditulis oleh Mas Zaki. Cerita kali ini akan berkisah tentang awal mula dibangunnya sebuah petilasan Nyai Tunggadewi sebagai tempat pesugihan yang diawali dengan dendam dari sosok wanita yang bernama Kinanti. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Peristiwa ini terjadi di daerah Jawa Timur ketika tahun 1968. Kala itu, terdapat seseorang yang tinggi besar dengan kumis lebat yang sesekali memelintir kumisnya dengan kedua jari mengumpat kasar kepada sosok janda tua. Ampun juragan, saya masih belum punya uang untuk melunasi utang suami saya. Rintih Mbok Darmi sembari bersimpuh di hadapan Juragan Cokro. Juragan Cokro adalah tuan tanah dan rentenir paling terkenal di kampung Sidomulyo. Dia gampang meminjamkan uang, namun dengan bunga yang sangat mencekik, dan ia tak segan menyakiti, bahkan merampas tanah orang yang tak mampu membayar hutangnya. Cokro masih tampak acuh dengan tangisan Mbok Darmi di depannya. Beberapa centengnya yang juga bertubuh besar dan gempal ikut mengerubungi perempuan setengah tua yang berusia 50 tahunan tersebut, sehingga hal itu membuat Mbok Darmi semakin ketakutan. Cokro membuang rokoknya lalu menatap tajam wajah Mbok Darmi. Aku nggak peduli. Besok kamu harus bayar hutang si Sarno suamimu. Dan kalau kamu nggak bisa bayar, gubuk reot sama tanahmu itu aku sita. Aku nggak peduli kamu mau nangis darah atau apa. Pokoknya besok adalah hari terakhir buatmu. Tegas Juragan Cokro dengan berapi-api hingga beberapa kali ludahnya terlihat muncrat. Mbok Darmi sangat terkejut. Dia tak bisa mengucap kata lagi. Yang bisa dia lakukan hanya terus bersimpuh sambil menangis. Kini dalam bayangannya, tanah dan rumahnya besok akan disita dan diratakan oleh Juragan Cokro. Mbok Darmi masih terus bersimpuh sambil memohon keringanan kepada Juragan Cokro, sehingga hal itu malah semakin membuat Juragan Cokro kesal. Kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap melayangkan pukulan ke arah Mbok Darmi. Namun tiba-tiba, "Woi, kamu apakan ibuku? Berani-beraninya kalian menyakiti ibuku?" teriak seorang gadis yang berdiri tak jauh dari mereka. Lalu ia berjalan mendekat ke arah Mbok Darmi. Gadis itu langsung memeluk Mbok Darmi dan Mbok Darmi membalas pelukannya. Tatapan mata gadis itu tajam mengarah ke Juragan Cokro. Dia langsung mengurungkan pukulannya. Cokro tertegun melihat gadis yang menatapnya dengan tajam. Meskipun Cokro dibentak oleh gadis itu, namun dia tidak nampak marah. Justru dia kini terpaku dengan kecantikan si gadis yang menatapnya dengan tajam. "Kowe sapa, Nduk? Wayu tenan?" tanya Juragan Cokro sambil mendekat ke wajah si gadis. "Kamu ndak perlu tahu namaku. Kamu laki-laki bangsat. Beraninya sama orang tua yang lemah," ucap gadis itu tegas. Udah Kinanti, nanti kamu malah dipukuli kalau kamu terus-terusan melawan, ucap Mbok Darmi mencoba menenangkan Kinanti, anak perempuan semata wayangnya. "Oh, nama kamu Kinanti. Nama yang cantik, secantik orangnya." Rayu Juragan Cokro sambil jarinya menyentuh dagu Kinanti. "Dancok, jangan pegang aku!" pekik Kinanti sembari tangannya mencoba menangkis tangan Cokro. "Ojo galak-galak toh. Kalau kamu galak gitu, kamu kok tambah cantik."
Rayu Cokro lagi yang disambut gelak tawa oleh para centengnya. Kinanti nampak kesal dan menatap tajam tanpa berucap kata. Kemudian Juragan Cokro diam sejenak seperti memikirkan sesuatu. Setelah kupikir-pikir, gini aja Mbok Darmi, aku akan memberikanmu kesempatan. Jadi sebentar lagi aku kan mau maju jadi lurah. Dan kau tahu kan, kalau aku ini seorang duda. Masa nanti kalau aku jadi lurah gak ada ibu lurahnya? Kan gak enak. Jadi aku anggap hutang kamu semuanya lunas dengan syarat Kinanti mau menikah denganku. Piye? Enak kan urusan sama aku? Ucap Cokro mencoba memberikan penawaran. Rak sudi aku nikah sama kamu? Dasar pria bejat, sahut Kinanti tegas. Tiba-tiba beberapa centeng Cokro langsung tersulut emosi dan ingin memukul Kinanti. Tapi Cokro langsung mencegahnya. Dia mendekat dan menarik tangan Kinanti, lalu dia mengajaknya agak menjauh dari Mbok Darmi. Sini, kamu ikut aku sebentar, ucap Cokro sambil menarik tangan Kinanti. Lepaskan, mau apa kau? Sahut Kinanti. Dengarkan aku. Kamu boleh menolak jadi istriku, tapi apa kamu ndak kasihan sama ibumu? Dia nggak bakalan mampu bayar hutangnya. Dan kalau nggak bisa bayar, besok akan aku sita tanahmu dan rumahmu aku bongkar. Ngerti kamu? Jadi gimana? Masih mau nolak? Atau gini aja lah, biar sama-sama enak. Kamu cukup tidur semalam denganku, dan setelah itu semua hutang bapakmu lunas. Gimana? Kamu gak bakalan bisa melawanku, Nduk. Lagian sertifikat tanahmu itu ada di tanganku, karena bapakmu telah menggadaikan sertifikat itu kepadaku. Ayo, coba kamu pikir lagi, ucap Cokro sambil tertawa licik. Kinanti sangat kesal dengan ucapan Cokro. Ingin sekali dia menonjok wajah pria itu. Sekilas Kinanti melirik ke arah ibunya yang nampak bersedih sambil bersimpuh di tanah. Kinanti kini sangat kesal bercampur sedih. Di satu sisi dia sangat jijik dengan Cokro. Di sisi lain dia juga kasihan pada ibunya. Kinanti kebingungan. Wajahnya nampak sedih. Kini dia di posisi yang sangat sulit. Ayo, gimana? Lihat ibumu yang sudah tua itu. Apa kamu gak kasihan? Kamu itu anak satu-satunya. Ya, harus ya berbakti sama orang tua. Hanya tidur semalam saja dan semuanya langsung beres. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Rayu Cokro lagi. Kinanti masih terdiam. Dia sangat geram. Dia merasa dipermainkan oleh Cokro. Namun di sisi lain dia tak tega melihat ibunya menderita. Ya sudah, kalau kamu belum bisa menentukan, aku kasih waktu sampai malam ini. Kalau kamu ingin semua hutang bapakmu lunas dan rumahmu masih berdiri besok hari, kutunggu malam ini di rumahku. Tutup Cokro, kemudian dia beserta para centengnya pergi meninggalkan rumah Mbok Darmi. Setelah Cokro dan para centengnya pergi, Kinanti segera mendekati ibunya. Dia memapah ibunya untuk masuk rumah. Ibunya terlihat pucat, badannya penuh debu. Kinanti membersihkan debu yang menempel di baju ibunya. Tanpa sadar, air mata meleleh di kedua pipinya. Dia melihat ibunya begitu menderita akibat ulah bapaknya yang tanpa izin menggadaikan tanah dan rumahnya, lalu pergi entah kemana. Sudah, Nduk, jangan nangis lagi. Mungkin sudah takdir kita harus kehilangan tanah sama rumah ini. Yang penting kita masih sehat dan bisa terus bekerja, agar suatu saat kita bisa punya tanah dan rumah lagi, ucap ibunya perlahan sambil membelai rambut Kinanti. Kinanti tak menjawab ucapan ibunya. Dia langsung memeluk ibunya dengan pelukan erat sambil menangis terisak. Malam pun tiba. Kinanti duduk termangu di depan teras rumahnya. Dia bertopang dagu meratapi nasib keluarganya. Berulang kali dia menyeka air mata yang meleleh di kedua pipinya.
Sesekali dia masuk ke rumah dan melihat ibunya yang tidur meringkuk di dalam rumahnya yang dingin. Dia membayangkan bagaimana nasib ibunya jika tidak mempunyai rumah. Mereka akan tidur dan bernaung di mana? Kini Kinanti mulai mempertimbangkan tawaran Juragan Cokro. Di satu sisi, dia tak ingin kehilangan kesucian. Namun di sisi lain, hanya itulah satu-satunya jalan. Akhirnya, entah dapat bisikan dari mana, Kinanti mulai berjalan keluar rumah dan menuju rumah Juragan Cokro. Tidak lama dia berjalan, dia telah sampai di depan rumah Juragan Cokro. Rumah Juragan Cokro begitu besar dengan halaman luas. Perlahan-lahan, Kinanti mulai memasuki halaman rumah Juragan Cokro. "Wah, akhirnya kamu kesini juga ya," ucap salah satu centeng Cokro yang berjaga di depan rumah. "Itu bukan urusanmu. Sekarang cepat pertemukan aku dengan juraganmu," ketus Kinanti. "Hehehe, sabar Mbak Yu. Ya sudah, kamu ikutin aku," kata centeng itu dengan tatapan mata mesum yang membuat Kinanti semakin kesal. Kemudian keduanya berjalan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah kamar. "Kinanti, ini kamar Juragan Cokro. Kamu ketuk saja pintunya. Nanti kalau ada suara dari dalam, kamu jawab saja dengan namamu. Juragan sudah paham." "Hehehe, aku cuma bisa ngantar sampai sini. Dan jangan berisik ya, soalnya anak-anak Juragan Cokro sedang tidur. Selamat menikmati." Ucap centang itu lalu pergi meninggalkan Kinanti sendiri di depan pintu kamar. Kinanti sedikit ragu, tapi dia kembali teringat keadaan ibunya sehingga dia menguatkan tekad untuk mengetuk pintu. Kinanti mengetuk pintu perlahan. Bahkan mungkin suara detak jantung Kinanti yang tak beraturan lebih keras dibanding suara ketukan pintu itu. Namun, meskipun suara ketukan pintu itu cukup pelan, sudah mampu didengar oleh Cokro yang ada di dalam kamar. "Siapa itu?" ucap Cokro dari dalam kamar. Ucapan perlahan dan biasa. Namun ucapan itu seketika membuat Kinanti terkejut dan membuat tubuhnya bergetar. "Aku... Kinanti?" ucap Kinanti perlahan dengan bergetar. Tidak lama kemudian, pintu kamar langsung terbuka dan tampak sesosok pria yang di mata Kinanti lebih layak sebagai pria yang menjijikkan dan licik. Kinanti menatap sekilas wajah Cokro, lalu dia menundukkan kepala. Cokro tersenyum penuh kemenangan. Bagus. Kamu itu gadis pintar dan berbakti pada orang tua. Ayo masuk, Duk. Kita nikmati malam ini," ucap Cokro dengan tersenyum licik. "Gak usah banyak ngomong. Kalau bukan karena ibuku, aku tak akan pernah mau menginjakkan kaki di rumahmu," sahut Kinanti. Iya, terserah apa katamu. Yang penting malam ini kamu milikku. Hehehe. Ucap Cokro lagi sambil terkekeh. Tak lama kemudian, Cokro menarik tangan Kinanti. Kinanti sedikit terkejut, namun dia tidak mampu melawan tarikan Cokro yang begitu kuat. Hingga akhirnya, Kinanti masuk ke dalam kamar dan pintu kamar itu pun tertutup. Kinanti harus merasakan pengalaman buruk dalam hidupnya. Dia terpaksa membiarkan pakaiannya satu persatu dilucuti oleh Cokro dan membiarkan kesuciannya dirampas secara paksa oleh Juragan Cokro. Beberapa jam kemudian Kinanti keluar dari rumah Cokro. Wajahnya sedih dan matanya sembab. Dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya dan juga di hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, dia masih teringat tentang apa yang terjadi beberapa jam lalu di rumah Cokro. Kini kesuciannya telah terenggut oleh pria yang sangat dia benci. Namun dia mencoba untuk tegar, karena semua ini dia lakukan demi ibunya. Tiba di rumah, Kinanti langsung merebahkan badan di kamarnya. Dia mencoba untuk terlelap, meskipun ketika dia mulai memejamkan mata,
bayangan mengerikan wajah Cokro hadir dalam pikirannya. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia bisa terlelap. Pagi pun tiba. Kinanti bangun pagi-pagi untuk membantu ibunya berjualan kue dan gorengan di pasar. Sedari pagi buta, Kinanti mulai menyiapkan dagangannya, meskipun sambil menahan perih dan sakit di organ sensitifnya. Tepat jam 6 pagi, Kinanti dan ibunya berjalan ke pasar. Ibunya beberapa kali menyinggung tentang rumah yang akan dibongkar oleh Cokro. Namun Kinanti meyakinkan ibunya bahwa rumah mereka tidak akan dibongkar. Meskipun Kinanti jelas tak akan bercerita bahwa dia telah memberikan kehormatannya kepada Cokro, karena hal itu akan lebih membuat ibunya sakit hati. Menjelang siang, tiba-tiba datanglah seorang pria berusia 40-an berlari-lari menuju lapak dagangan Kinanti dan ibunya. Bok Darmi, gawat, rumahmu, ucap pria itu sambil terbata-bata dan terengah. Ono apa Par? Ngomong Mbok sing jelas, rumahku kenapa? Sahut Mbok Darmi. Kinanti ikut beringsut mendekat. Tampak wajah ketakutan dan penasaran terhias di wajahnya. Rumahmu Mbok, rumahmu dibongkar sama juragan Cokro. Dia sekarang sama centengnya sedang bongkar rumahmu, ucap Parman lagi dengan masih tetap bergetar dan terengah. Mendengar ucapan Parman, Kinanti segera berlari menuju rumahnya. Mbok Darmi nampak ingin mencegah Kinanti, namun dia telah melesat dan hilang dari pandangan. Mbok Darmi menyusul Kinanti dan berjalan bersama Parman. Kinanti tertegun ketika dia sampai di rumahnya. Dia tak menyangka bahwa Cokro telah membohonginya. Padahal Kinanti telah memberikan kesuciannya, dan ternyata apa yang dia lakukan sia-sia. Kinanti melihat di depan matanya para centeng Cokro sedang menurunkan genteng, mencopot dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu, dan seluruh perabotan dari dalam rumahnya dilemparkan ke tengah halaman rumah. Kinanti dengan penuh kemarahan mencari Cokro. Matanya menatap dengan tajam, mencari pria brengsek yang menipunya. Dia menemukan Cokro sedang duduk santai sambil merokok di bawah pohon. Dengan penuh kemarahan, Kinanti menghampirinya. Brengsek kau, dasar pembohong. Aku telah memberikan apa yang kau mau, dan kau masih membongkar rumahku. Dasar pria bejat, umpat Kinanti. Cokro nampak tak peduli. Dia masih santai merokok sambil menatap anak buahnya yang sedang membongkar rumah Kinanti. Heh, budek kamu ya? Umpat Kinanti lagi yang terlihat sangat marah dengan tingkah Cokro. Cokro menghisap rokoknya sekali lagi, lalu menghembuskan asap rokok itu di depan wajah Kinanti. Kamu yang budek, Duk. Kan aku bilang, kalau kamu mau nikah denganku, utang bapakmu tak lunasi. Tapi kamu malah gak mau. Kamu milih tidur semalam denganku. Ya bener, utang bapakmu lunas. Tapi utang pokoknya aja, bunganya belum. Hehehehe. Dan bunganya itu sangat besar, melebihi pokoknya, ucapnya. Kinanti tak bisa berkata-kata lagi. Dia jatuh terduduk dan lemas mendengar ucapan Cokro. Cokro dan anak buahnya masih terus tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, Mbok Darmi datang dengan Parman. Mbok Darmi langsung memeluk Kinanti. Dia langsung ikut menangis melihat Kinanti yang tertegun lemas di hadapan Cokro. Mbok Darmi, kamu beruntung punya anak yang baik. Anak perempuanmu itu sudah rela memberikan kesuciannya untuk melunasi utang suamimu. Tapi sayang, pengorbanannya itu tidak cukup, karena hutang suamimu itu sangat besar jika ditambah dengan bunganya. Dan itulah pelajaran bagi orang miskin yang sombong, berani menolak untuk menjadi istriku. Sekarang kau tahu rasa, ucap Cokro sambil terbahak-bahak. Mbok Darmi terkejut mendengar ucapan Cokro.
Kemudian dia menangis terisak. Mbok Darmi memeluk dan mengusap-usap punggung Kinanti. Kinanti masih terdiam, pandangan matanya kosong dan dia tidak terlihat bisa berekspresi lagi. Siang itu mereka berdua meninggalkan halaman rumahnya dengan gontai. Kini mereka tak tahu tempat manakah yang akan mereka tuju. Awalnya Parman menawarkan tinggal di rumahnya, namun istri Parman menolak karena Kinanti telah dicap sebagai gadis yang buruk, karena si Cokro menyebarkan fitnah bahwa Kinanti adalah pelacur. Bahkan banyak warga yang terhasut fitnah dari Cokro, lalu mengusir Kinanti dari kampung tersebut. Kinanti dan ibunya kini tinggal di hutan. Mereka menempati sebuah pondok kayu tua yang biasa untuk tinggal sementara para penebang kayu. Hutan itu sangat gelap dan menyeramkan. Hampir tak ada satupun warga yang berani masuk hutan ketika malam. Apalagi di hutan itu ada satu bukit yang dikeramatkan oleh para warga yang tidak jauh dari pondok tempat tinggal Kinanti. Malam itu, Kinanti merenung di depan pondok tua tersebut. Dia merenungi nasibnya yang begitu malang. Beberapa kali dia terlihat meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, Kinanti mendengar suara ibunya yang terbatuk dari dalam pondok. Dia segera menghapus air matanya dan masuk ke dalam pondok. Dia melihat ibunya menggigil kedinginan dan terbatuk-batuk. Kinanti segera mendekati ibunya, lalu menempelkan telapak tangan di kening ibunya. "Ya Allah, ibu panas sekali," ucap Kinanti dengan penuh kekhawatiran. Kinanti panik. Dia takut penyakit ibunya semakin parah. Apalagi kini mereka tinggal jauh dari pemukiman penduduk. Kinanti harus mencari obat atau seseorang yang bisa menyembuhkan ibunya. "Aku harus membawa ibu ke kampung. Kalau tidak ibu bisa semakin parah," gumam Kinanti dalam hati. Tidak lama kemudian, dia menggendong ibunya untuk pergi ke kampung dan mencari obat atau mantri. Susah payah Kinanti menggendong ibunya. Dia mengikat badan ibunya dengan jari ke tubuhnya agar tidak lepas. Kinanti berjalan menyusuri hutan di malam hari yang dingin dan gelap. Hanya cahaya temaram dari bulan yang meneranginya. Nafasnya terengah-engah. Kakinya beberapa kali menginjak duri atau ranting tajam. Tapi dia tak peduli. Meskipun telapak kakinya bercucuran darah, yang dia harapkan hanya kesembuhan untuk ibunya. Setelah beberapa lama berjalan, dia hampir sampai di kampungnya. Kini dia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju ke arah kampung. Tidak lama kemudian, kilat dan suara petir bersautan. "Jangan hujan, aku mohon jangan hujan," gumam Kinanti. Namun keinginan Kinanti tak dikabulkan oleh Tuhan. Tidak lama berselang, hujan pun turun dengan lebat. Kinanti dan ibunya kehujanan. Seluruh baju dan tubuhnya basah kuyup. Kinanti juga merasakan perih di telapak kakinya karena lukanya terkena air hujan. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, kini dia telah sampai di depan klinik kecil di kampung itu. Dengan masih menggendong ibunya, Kinanti mengetuk pintu. "Pak, Pak Mantri, buka Pak. Ibu saya sakit parah Pak. Pak, buka pintunya Pak," teriak Kinanti sambil mengetuk pintu berulang-ulang. Pintu terus diketuk, namun tak terdengar jawaban dari dalam rumah. "Pak, tolong Pak, selamatkan ibu saya Pak, tolong," rintih Kinanti sambil menangis. Hujan yang begitu deras disertai petir mungkin membuat suaranya tak terdengar dari dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar pintu dibuka. Pintu hanya dibuka sedikit dan melongoklah seorang wanita parubaya. Wanita itu hanya mengeluarkan sedikit kepala dari balik pintu. "Bapak sudah tidur. Dia lelah sekali seharian ini. Besok saja kesini lagi," ucap suara wanita itu lalu membanting pintu dan menguncinya. Kinanti langsung mendekat ke pintu dan kembali mengetuknya. Dia merintih, menangis, dan memohon di depan pintu itu. Namun semuanya percuma. Suaranya tak diperdulikan oleh si pemilik rumah. Kinanti sampai berlutut dan menangis di depan pintu. Hatinya hancur dan penuh kesedihan. Kemudian
Dia mendekat ke arah ibunya yang terbaring di teras rumah si mantri. Kinanti memeluk ibunya. Dia merasakan tubuh ibunya begitu dingin dan nafasnya lemah. Duk, sudah, tak usah menangis lagi. Sudah, Duk. Mungkin sudah takdirnya seperti ini. Ibu tahu kamu memang sembrono dan terkadang bodoh. Tapi kamu tetap anak yang baik dan berbakti. Ibu merasakan ajal ibu akan datang, Duk. Ibu harap kamu menjaga diri dengan baik. Jangan nekat melakukan hal yang bodoh lagi. Kamu harus tetap hidup menjadi gadis yang baik dan menghormati orang lain. Duk, tetaplah hidup ya, Duk. Jangan menyerah. Ibu yakin kamu akan menjadi wanita yang kuat dan tegar, ucap ibunya yang diiringi isak tangis Kinanti. Kinanti tak bisa berkata lagi. Dia memegang erat telapak tangan ibunya. Petir dan kilat masih menyambar bersautan. Tak lama kemudian, Kinanti merasakan telapak tangan ibunya melemah dan lepas dari pegangannya. Ibunya telah meninggal. Tangis Kinanti pecah malam itu. Tangis yang berbaur dengan hujan deras disertai petir bersautan. Siang itu, Kinanti mengubur jasad ibunya tidak jauh dari pondoknya. Sambil terus menangis, dia bersusah payah menggali tanah. Dia tak meminta bantuan pada para warga karena dia telah muak kepada para manusia. Dia sangat membenci para warga Sidomulyo, terutama Cokro. Sebagian dari hatinya mengatakan suatu saat dia akan membalas kejahatan Cokro. Selesai memakamkan ibunya, Kinanti pergi ke sungai untuk mandi dan membersihkan tubuhnya dari tanah yang mengotori baju dan badannya. Kinanti membenamkan tubuhnya ke dalam sungai. Dia merasakan kesegaran air sungai membasahi tubuhnya. Selesai mandi, dia berpakaian dan berjalan kembali ke pondoknya. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor ular kecil yang diserang 3 ekor burung elang. Ular itu tampak kewalahan melawan 3 burung elang yang mematuk dan menyerangnya. Si ular mencoba melawan, namun tak mampu menghadapi 3 burung elang sekaligus. Melihat hal itu, Kinanti merasa iba kepada si ular. Dia melempar batu dan mengusir elang-elang itu. Tidak lama kemudian, elang itu pergi dan terbang ke langit. Meskipun tampak terluka, si ular kemudian menggeliat masuk ke dalam hutan. Kinanti tertegun sejenak melihat pertarungan ular dan burung elang itu. Kemudian dia kembali meneruskan perjalanannya pulang ke pondoknya. Malam tiba. Kinanti hanya berbaring dan termenung di pondoknya. Dia kembali memikirkan nasibnya yang begitu menyedihkan. Kini tak ada lagi ibunya yang sangat dia cintai. Dia benar-benar sendiri. Terbersit dalam pikirannya untuk mengakhiri hidup. Namun dia teringat pesan ibunya untuk tetap bertahan hidup dan tidak bertindak bodoh lagi. Dengan segala pikiran yang masih menggelayutinya, tiba-tiba dia mendengar pintu pondoknya diketuk oleh seseorang. Suara ketukan itu cepat dan keras. Kinanti terkejut mendengar ketukan itu. Pasalnya, mana ada orang waras yang malam-malam begini masuk ke dalam hutan yang gelap dan menyeramkan? Dia takut yang mengetuk pintunya adalah orang jahat atau orang gila. Kinanti lagi-lagi berpikir, kalau orang jahat pastinya tak akan mengetuk pintu, namun pasti akan menjebol pintu yang memang sudah sangat rapuh itu. Perlahan-lahan Kinanti berjalan mendekati pintu. Kemudian dia mengintip dari celah pintu. Terlihat di luar pintu seseorang yang asing di matanya. Namun dalam hati kecilnya berkata bahwa mungkin saja orang itu tidak berniat jahat. Kinanti meneguhkan hatinya dan membuka pintu dengan perlahan. Kini terlihat di depan matanya seorang laki-laki tinggi besar menggunakan jubah lebar dan tudung kepala yang menutup sebagian kepalanya. Iya pak, ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu?
ucap Kinanti sambil bergetar. Sesaat mereka berdua hening. Si pria misterius itu tak lekas menjawab. Sesaat hanya keheningan yang berpadu dengan suara hewan malam yang terdengar ketika mereka berdua terdiam. Maaf kalau aku mengganggumu. Namaku Tejo. Majikanku ingin bertemu denganmu. Dia ingin memberikan imbalan karena kamu telah menyelamatkan anaknya, ucap pria yang bernama Tejo tersebut. Majikan? Menyelamatkan anak? Apa maksudnya? Perasaan aku tak melakukan apapun, balas Kinanti keheranan. Lebih baik kau ikuti saja aku. Mari kita pergi ke tempat majikanku. Biar beliau sendiri yang menjelaskan kepadamu. Jangan khawatir, aku tak punya niat jahat kepadamu, ucap Tejo lagi meyakinkan Kinanti. Kinanti sempat ragu, namun kemudian dia setuju untuk mengikuti Tejo. Tak lama kemudian, Kinanti berjalan keluar pondoknya dan mengikuti Tejo yang berjalan di depannya. Tejo berjalan dengan memegang obor. Bias-bias cahaya obor menerangi jalan setapak yang berada di tengah hutan yang lebat dan menyeramkan itu. Kinanti menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba untuk mengenali jalan yang dia lalui. Dia tahu arah jalan ini. Jalan yang mereka lalui ini menuju ke Bukit Keramat yang terkenal kemistisannya. Kita mau kemana? Tanya Kinanti yang mulai gusar. Tidak usah banyak tanya. Tenanglah dan ikuti aku. Setelah tak lama berjalan, kini mereka tiba di depan sebuah pagar besar. Pagar itu berwarna hitam dengan beberapa obor yang disangkutkan di depannya. Kemudian Tejo membuka pagar itu lalu mengajak Kinanti masuk. Kinanti terbelalak tak percaya karena kini di depan matanya nampak sebuah rumah besar. Rumah itu seperti istana yang diterangi lampu-lampu petromak yang sangat terang. Ini rumah siapa? Bagaimana mungkin ada rumah sebesar dan semewah ini di tengah hutan? Tanya Kinanti keheranan. Ini rumah majikanku, Nyai Tunggadewi. Dialah penguasa hutan ini. Dialah makhluk terkuat yang bisa memberikanmu apapun yang kau minta, ucap Tejo menjelaskan. Kemudian Tejo mengajak Kinanti masuk rumah besar itu. Mata Kinanti menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia berdecak kagum melihat rumah yang begitu mewah dengan banyak ornamen yang begitu indah. Tidak lama kemudian, Kinanti telah sampai di sebuah singgasana. Banyak orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya. Dan di atas singgasana itu nampak perempuan cantik dengan baju kerajaan berwarna hijau muda. Dia duduk di atas sebuah kursi yang mewah. Wajahnya sangat cantik. Kulitnya putih mulus dan memancarkan aura yang sangat anggun serta bijaksana. Tejo berlutut di hadapan wanita itu, sedangkan Kinanti masih tampak bingung dan menatap ke kanan serta ke kiri, mengamati orang-orang yang berdiri yang memang nampak sedikit aneh, bahkan menyeramkan. Ada manusia berkepala babi, ada juga manusia berkepala kambing dengan memanggul gada yang sangat besar. Kinanti ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan lututnya mulai melemas. Mengetahui Kinanti ketakutan, wanita yang duduk di singgasana tersenyum kepadanya. Duk, kamu tak perlu takut. Aku dan para anak buahku tak akan menyakitimu. Namaku Nyai Tunggadewi. Aku penguasa gaib hutan ini. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu karena kau telah menolong anakku, ucapnya dengan suara yang begitu lembut. Menolong anak? Aku tak paham maksud Anda, Nyai. Perasaan aku tak pernah menolong seorang anak, balas Kinanti kebingungan. Nyai Tunggadewi hanya tersenyum kecil. Lalu dia memberikan isyarat kepada anak buahnya. Tak lama kemudian, anak buahnya datang lagi dengan seorang anak kecil laki-laki yang tampak terluka di beberapa bagian tubuhnya. Anak itu mendekat ke arah Kinanti, lalu mengajaknya berjabat tangan. Kinanti menatap sekilas telapak tangan si anak yang disodorkan di depannya. Makasih Mbak, kamu telah menolongku. Aku Pangeran Arda Raja.
Aku adalah jilman ular yang kau tolong kemarin saat aku diserang para elang. Mungkin saat ini aku masih lemah hingga aku masih belum bisa membela diri, ucap Arda Raja dengan perlahan. Untung kamu menolong anakku. Dia masih terlalu kecil dan suka keluar ke alam manusia tanpa seizinku. Kalau kau tak menolongnya, mungkin dia bisa saja mati jadi santapan para elang, ujar Nyai Tunggadewi dengan masih tetap tersenyum. Arda Raja hanya menunduk saat mendengar ucapan ibunya. Tak lama kemudian, Nyai Tunggadewi turun dari singgasana dan mendekati Kinanti. Dia berjalan pelan hingga kini tepat di hadapan Kinanti. Dia memandang wajah Kinanti dengan masih tersenyum. Kasihan sekali kamu, Nduk. Gadis secantik kamu kok nasibnya begitu malang. Aku tahu semua tentangmu, Nduk, ucap Nyai Tunggadewi dengan lembut sambil memegang telapak tangan Kinanti. Kinanti hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang ada di depannya bukanlah manusia, sehingga dia tak bisa sembarangan berbicara. Nduk, aku bisa membantumu untuk membalas dendam pada pria yang menghancurkan hidupmu. Aku ingin kau menerima bantuanku, Nduk, agar para manusia busuk itu tak lagi meremehkanmu, ucap Nyai Tunggadewi sambil berjalan perlahan mengelilingi Kinanti. Membantu? Iya, Nduk, aku bisa memberikan apapun kepadamu, baik kekuatan maupun kekayaan. Dan dengan apa yang kuberikan, pasti kamu bisa membalas dendammu, ucap Nyai Tunggadewi lagi. Benarkah? Apakah yang Anda ucapkan benar? Aku sangat ingin membalas dendam pada Cokro. Aku ingin menghancurkannya, ujar Kinanti dengan berapi-api. Itu mudah bagiku, Nduk, asalkan kamu bersumpah setia menjadi pengikutku, ucap Nyai Tunggadewi sambil kembali menatap mata Kinanti dengan tajam. Aura yang memancar dari wajah wanita itu begitu kuat, sehingga Kinanti tak berdaya melawan atau menolak keinginannya. Lalu Kinanti bersimpuh di depan Nyai Tunggadewi. Sejenak mereka berpandangan. Saat berpandangan, Kinanti seperti dibimbing untuk berlutut kepada Nyai Tunggadewi. Aku, Kinanti, bersumpah setia kepada Anda, tegas Kinanti. Nyai Tunggadewi tersenyum kecil dan membimbing Kinanti untuk bangkit. Bagus, Nduk, aku menerima sumpahmu. Permintaanku hanya satu. Setelah kamu berhasil membalas dendam, aku ingin kau membangun bukit ini dengan bangunan yang bagus, dan kau ajak sebanyak mungkin orang memujaku di tempat ini, ucap Nyai Tunggadewi. Kinanti hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian membungkukkan badan tanda setuju. Nyai Tunggadewi pun tersenyum. Nduk, nanti setelah kau pulang, kamu lihat di bawah tikar yang ada di pondokmu dan gunakan itu untuk membalas dendam. Kau pasti akan paham dengan sendirinya karena aku selalu mengawasimu dan membisikkan rencana yang bagus untuk membalas dendam, ujar Nyai Tunggadewi menjelaskan. Kinanti hanya tersenyum kecil. Kini harapannya mulai muncul lagi. Dia kembali bersujud dan berterima kasih kepada Nyai Tunggadewi. Ya sudah, kamu boleh pulang. Kapanpun kamu bebas bertemu denganku, tutup Nyai Tunggadewi. Kinanti pun pulang setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyai Tunggadewi. Dia berjalan melewati jalan yang dia lalui tadi, dan tak lama kemudian dia sampai di pondoknya. Dia terkejut bukan kepalang ketika melihat tikarnya yang nampak menggunung. Dan ketika Kinanti membuka tikar itu, di bawah tikar ada emas dan uang yang sangat banyak. Bahkan Kinanti tak bisa menghitung berapa banyak uang itu. Kinanti mendekati harta itu lalu berbaring di atasnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang karena dengan uang itu dia bisa membalas dendam. Pagi pun tiba.
Kinanti menyembunyikan hartanya agar tak terlihat orang. Beberapa jam kemudian, datanglah seseorang pemuda mendekati pondok itu. Pemuda itu adalah seorang penebang kayu. Dia terkejut, pondok yang biasanya dia tempati kini ditempati oleh Kinanti. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di pondokku? Ujar pemuda itu. Namaku Kinanti, Mas. Aku tak punya tempat bernaung. Rumahku dihancurkan, jadi aku tinggal sementara di pondokmu. Maafkan aku ya, Mas, ujar Kinanti lembut. Ya sudah, tak apa-apa. Perkenalkan, aku Arya. Aku biasa menebang kayu di hutan ini. Jadi, sudah berapa lama kau tinggal di sini? Tanya Arya. Sudah hampir 1 bulan, Mas, balas Kinanti singkat. Rumahmu hancur karena apa? Bapakku punya hutang kepada Juragan Cokro. Karena kami tak sanggup bayar hutang itu, maka rumah kami dihancurkan dan tanahnya dirampas, balas Kinanti sambil terlihat sedih. Lagi-lagi si Cokro biadab itu. Aku juga geram kepadanya. Dia juga telah menjerat keluargaku dengan hutang. Bapakku juga pernah berhutang kepadanya, dan dia memberikan bunga yang amat besar. Hingga akhirnya bapakku mengakhiri hidupnya karena selalu diteror olehnya. Akhirnya kami rela menjual sawah kami demi melunasi hutang, karena kami tak mau rumah dan tanah kami dirampas, geram Arya. Kinanti sedikit tersenyum. Kini dengan kekesalan yang sama, mungkin saja Arya bisa membantunya untuk balas dendam. Apakah kau mau membantuku untuk balas dendam pada Cokro? Ajak Kinanti. Hah? Balas dendam? Gila kamu. Apakah kau tak melihat centengnya yang kuat? Dia bisa saja membunuh kita dengan mudah. Tapi aku punya senjata yang bisa menaklukkan manusia. Apa itu? Kinanti lalu menarik tangan Arya dan menunjukkan tumpukan harta di dalam pondoknya. Arya tertegun melihat harta sebanyak itu. Bagaimana kau bisa punya harta sebanyak itu? Ucap Arya sambil gemetar. Itu tidak penting. Yang penting kamu setuju membantuku untuk balas dendam pada Cokro. Bagaimana? Tanya Kinanti. Iya. Kalaupun aku setuju, bagaimana caranya uang bisa untuk mengalahkan Cokro? Aku masih gak paham, balas Arya kebingungan. Gampang itu. Jadi sekarang dengarkan aku, ucap Kinanti sembari beringsut dan mendekat ke Arya. Lalu Kinanti menjelaskan rencananya. Arya sesekali tampak manggut-manggut dan tersenyum. Bagaimana? Kau paham kan sekarang? Iya, aku paham. Mungkin saja rencanamu itu bisa menghancurkannya. Tapi itu agak kejam sih. Halah, dia juga lebih kejam dan jahat kalau dibandingkan dengan kita, ucap Kinanti sambil menepuk bahu Arya. Baiklah, aku akan segera bergerak. Aku akan segera kembali ke sini untuk memberimu kabar, balas Arya. Lalu keduanya berjabat tangan dan kemudian Arya meninggalkan pondok itu, lalu berlari keluar dari hutan. 2 hari berselang, Arya kembali datang ke pondok Kinanti. Aku sudah mendapatkan orang yang cocok untuk rencana kita. Mari kita temui orang itu, kata Arya dengan penuh semangat. Kinanti pun mengangguk dan mereka berdua pergi meninggalkan pondok tersebut. Mereka berdua pergi ke sebuah desa yang cukup sepi, karena para warga desa ketakutan dengan sosok kejam di desa tersebut. Desa itu bernama Desa Ngunut. Di desa itu tinggal seseorang yang terkenal sakti, ditakuti, sekaligus kejam yang bernama Sartono. Sartono adalah preman sekaligus jagoan yang terkenal. Kinanti dan Arya berjalan ke rumah Sartono. Rumahnya besar dengan banyak anak buah yang berbadan tegap dan besar. Kalian minta bantuanku? Apakah anak ingusan seperti kalian mampu membayarku? Ujar Sartono. Arya dan Kinanti berpandangan. Kemudian Arya menuang karung yang dibawanya di depan Sartono dan para anak buahnya. Karung itu berisi emas dan uang. Arya menuang karung itu tepat di hadapan Sartono. Uang dan emas itu kini berhamburan di lantai. Mata Sartono terbelalak melihat emas dan uang di depan matanya. Kemudian Kinanti berdiri. Ini hanya uang muka.
Setelah apa yang kami minta dari kalian sukses kalian jalankan, kalian akan mendapatkan jauh lebih besar lagi dari ini, ucap Kinanti tegas. Sartono tertegun sejenak melihat kecantikan Kinanti. Lalu dia tertawa sambil berjalan mendekati Kinanti. Sartono memandangi tubuh Kinanti yang berdiri di depannya. Kinanti sedikit risih dengan pandangan mesum Sartono. "Duk, kamu mau bayar berapapun, aku jelas menolak permintaanmu. Karena kau tahu sendiri, yang akan kita hadapi bukan orang sembarangan. Kecuali..." Sartono tak melanjutkan ucapannya. "Kecuali apa?" saut Kinanti cepat sambil menatap mata Sartono. "Kecuali kau menyerahkan tubuhmu untuk aku nikmati. Gimana, Cahayu? Apa kamu setuju?" tawar Sartono sambil terkekeh. Kinanti sedikit geram. Lagi-lagi para laki-laki menjijikkan ini hanya memandangnya sebagai objek pemuas nafsu birahi. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku akan memberikan tubuhku saat kau berhasil dengan tugasmu. Lagian saat ini aku sedang haid, jadi kau harus sabar," ujar Kinanti merayu sambil mengelus dada Sartono dengan ujung jarinya. "Bagus, kau cerdas. Aku sangat tak sabar menikmati tubuhmu. Baiklah, aku akan menjalankan tugas ini. Tapi kalau kau berani ingkar janji, aku akan mencabik-cabik tubuhmu yang mulus itu," tegas Sartono memberi peringatan. Kinanti menatap Arya sekilas dan keduanya tersenyum dengan penuh kemenangan. Seminggu lagi adalah hari pemilihan kepala desa Sidomulyo. Dengan Cokro menjadi calon tunggal melawan Kotak Kosong, karena tak ada satu orang pun yang berani menjadi pesaingnya. Cokro sangat percaya diri akan menjadi lurah di desa Sidomulyo. Bahkan dia sudah menggelar acara di rumahnya, mulai dari acara tarian, wayang, dan sebagainya, karena dia sangat yakin dia akan menang. Tepat di hari pemilihan, Cokro dengan sombongnya datang ke kantor kelurahan untuk memantau proses pencoblosan. Dia berteriak pada banyak orang yang hadir, "Para hadirin, tolong nanti salah satu dari kalian nyoblos Kotak Kosong ya, biar dia dapat suara. Kasian kalau cuma 0, teriaknya dengan pongah. Tiba saatnya menghitung suara. Total pemilih saat itu ada 800 orang. 100 surat suara telah dihitung. Kotak Kosong sementara unggul 70 berbanding 30. Kemudian saat mencapai 400 surat suara, Kotak Kosong masih tetap unggul 280 berbanding 120. Cokro mulai panik. Wajahnya memerah menahan marah dan malu. Dan hasil akhirnya adalah 567 untuk Kotak Kosong berbanding 230 suara untuk Cokro, dengan 3 surat suara dinyatakan rusak. Cokro marah besar. Dia merasa dipermalukan. Dia mengamuk dan mendang meja di depannya hingga hancur berantakan. Tampak dari luar kantor desa itu, Sartono tertawa kecil melihat Cokro kalah dan mengamuk. Di kediaman Sartono, Kinanti, Arya, dan Sartono tertawa terbahak-bahak mengetahui kekalahan Cokro. "Satu rencana selesai, tinggal satu lagi dan aku akan menikmati tubuhmu," ucap Sartono mengingatkan Kinanti. "Tenang saja, aku tidak akan ingkar janji," balas Kinanti. Cokro sangat marah. Emosinya meledak karena dia sangat malu kalah melawan Kotak Kosong. Dia memerintahkan para anak buahnya untuk mencari informasi kenapa dia bisa kalah. Tidak lama kemudian, salah satu anak buahnya menghadapnya. "Lapor juragan. Setelah saya gali informasi, ternyata 3 hari sebelum pemilihan, para warga diancam dan disogok dengan banyak uang oleh anak buah Sartono, preman dari kampung Unut. Mereka disuruh untuk memilih Kotak Kosong, dan uang yang diberikan lumayan banyak. Jadi para warga akhirnya menuruti mereka," lapor anak buah Cokro. "Bajingan, semprol. Berani-beraninya si Sartono itu mengusikku. Kalian bersiaplah. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh ke markas Sartono. Siapkan senjata kalian. Kita akan perang dan mandi dengan darah mereka.
teriak Cokro penuh emosi. Seolah mengetahui rencana Cokro, Sartono pun bersiap-siap malam itu. Dia duduk di depan rumahnya sambil mengelap pedangnya yang tampak mengkilap. Terlihat para anak buahnya berdiri di belakangnya dengan menenteng parang dan senjata lainnya. Aku tidak menyangka, gara-gara bocah ingusan itu kita harus berkeringat malam ini. Tapi tak apa, sudah lama pedang ini tidak meminum darah. Jadi malam ini kita jadikan halaman rumah kita banjir darah. Darah Cokro dan anak buahnya, teriak Sartono yang diiringi sahutan anak buahnya yang nampak riuh. Angin dingin berhembus malam itu. Langit mendung membuat malam yang gelap semakin pekat. Suara petir bersautan dan kilat tampak menghiasi langit. Sartono dan anak buahnya sudah bersiap di halaman luas di depan rumahnya. Tangan-tangan mereka memegang erat parang dan senjata tajam lainnya. Tidak lama kemudian, suara derap langkah orang-orang yang berjalan bersama-sama terdengar semakin keras dan mendekat ke arah rumah Sartono. Rumah Sartono memang terdapat halaman yang luas, sehingga sangat sempurna untuk menggelar pertempuran. Kini, dalam remang malam, terlihat Cokro dan anak buahnya mulai memasuki halaman rumah Sartono. Cokro berjalan paling depan dengan memanggul pedang besar, disusul anak buahnya yang berdiri di belakangnya. Sejurus kemudian, mereka telah saling berhadapan. Masing-masing dari kedua kubu berjumlah puluhan orang. Beberapa kali kilat tampak menerangi mereka yang telah berdiri penuh kekuatan dan kemarahan. Brengsek kau Sartono, aku tak pernah mengusikmu, tapi kenapa kau berani-beraninya bermain api denganku, ha? Umpat Cokro dengan tegas. Kini raut mukanya tampak serius dan mengerikan. Aku ini preman yang hanya menjalankan tugas, Cokro. Asal ada yang berani membayar mahal, aku pasti akan bekerja untuknya. Aku memang tidak ada masalah denganmu, tapi orang yang menyuruhku punya dendam kepadamu, balas Sartono dengan santai. Cokro terkejut. Dia tampak menerka-nerka siapakah yang nekat membayar preman untuk melawannya. Kau tak perlu cari tahu siapa yang menyuruhku, Cokro, karena kau akan mati malam ini. Jadi sudah tidak penting lagi kau tahu siapa yang menyuruhku. Hahaha, ucap Sartono sambil tertawa. Ucapan Sartono membuat Cokro marah. Kemudian dia dan puluhan anak buahnya semakin merangsek ke depan. Kini jarak kedua kubu sudah sangat dekat. Tidak lama kemudian, hujan turun dari langit dengan lebat, membuat mereka semua basah kuyup. Hujan yang begitu deras tidak menyurutkan keduanya untuk tetap bertempur. Udah, jangan banyak omong Sartono. Kita buktikan siapa yang paling tangguh, dan kita lihat siapa yang akhirnya mati bersimbah darah, teriak Cokro. Kemudian Cokro melesat dan mencoba menghujamkan pedangnya ke arah Sartono. Sartono cukup sigap dan mampu menangkis serangan itu dengan pedangnya. Suara benturan kedua pedang itu sangat nyaring terdengar, meskipun di tengah suara hujan yang semakin deras. Serangan cepat dari Cokro seolah sebagai tanda dimulainya pertarungan. Para anak buah Sartono dan Cokro langsung merangsek dan saling bertarung. Suara benturan senjata tajam mereka semakin nyaring. Sesekali suara daging yang koyak terkena sabetan senjata tajam juga terdengar. Air hujan yang jatuh ke tanah tampak memerah bercampur darah yang bermunceratan dari kedua belah pihak yang terluka atau tewas. Dua orang pemimpin dari kedua belah pihak, yaitu Sartono dan Cokro, masih berhadapan. Keduanya bertarung dengan sengit. Cokro mengayunkan pedang besarnya ke arah Sartono, namun Sartono masih dengan lincah menghindarinya. Sartono menyerang balik dengan sabetan cepat dan berhasil menggores pipi Cokro. Darah tampak mengucur dari luka di pipi Cokro. Sartono tersenyum kecil dan menjilat darah Cokro di pedangnya. Cokro pun semakin marah. Lalu dia menyerang Sartono dengan brutal. Cokro berputar-putar, melompat dan menerjang dengan pedangnya. Sartono mulai terdesak. Lalu sabetan rendah dari Cokro mampu melukai kaki Sartono. Sartono limbung dan hampir terjatuh
karena dia merasa kaki kirinya sakit dan seketika lemas saat terkena sabetan pedang Cokro. Melihat Sartono limbung, Cokro langsung menerjang. Dia ingin menghujamkan pedangnya ke leher Sartono. Sartono terdesak, lalu dia mengambil segenggam lumpur dan melemparkan lumpur itu tepat ke mata Cokro. Cokro berteriak, matanya terasa perih dan serangannya terhenti. "Sialan, dasar licik!" umpat Cokro sambil membersihkan lumpur di matanya. Melihat Cokro lengah, Sartono langsung menebas kaki Cokro. Cokro limbung dan jatuh berlutut saat kakinya ditebas oleh Sartono. Dia berteriak mengerang. Lalu Sartono dengan cepat menebas tangan kanan Cokro sehingga pedangnya terjatuh. Melihat pimpinannya terdesak dan hampir kalah, anak buah Cokro mulai kehilangan semangat bertarung. Sebaliknya, anak buah Sartono lebih bersemangat lagi ketika melihat Sartono hampir menang. Tidak lama kemudian, anak buah Cokro satu persatu mulai bertumbangan. Ada yang mati, ada juga yang terluka parah. Cokro terengah-engah sambil menatap mata Sartono dengan tajam. Dia tahu ajalnya sudah dekat, sehingga Cokro tampak pasrah. Tanpa basa-basi, Sartono bersiap mengayunkan pedangnya untuk menebas leher Cokro. "Tunggu Sartono!" teriak Kinanti dari kejauhan. Seketika seluruh pertarungan berhenti. Semua orang terdiam dan pandangan mereka mengarah ke arah Kinanti. Hujan deras masih turun membasahi bumi. Kinanti berjalan melewati para mayat yang bergelimpangan hingga akhirnya dia sampai di dekat Sartono. Kinanti menatap tajam mata Cokro. Rambutnya tampak basah dengan sebagian menutupi matanya. Namun mata Kinanti masih tetap terlihat tajam penuh kemarahan. "Kau ingat aku, Cokro?" ujar Kinanti sambil wajahnya mendekat ke wajah Cokro. "Dasar pelacur, ternyata kau dalang semua ini. Aku tak menyangka pertarungan ini terjadi karena bocah ingusan sepertimu," umpat Cokro. Kinanti semakin geram mendengar ucapan Cokro. "Silahkan kau berkata sepuasmu, Cokro, selagi nyawamu masih tersimpan di tubuhmu. Yang jelas, malam ini dendamku akan terbalas dan aku akan mengirimmu ke neraka," ketus Kinanti. Kemudian Kinanti mengambil pedang di genggaman Sartono. Dia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Dia menatap mata Cokro yang sudah tampak pasrah. Sekilas Kinanti membayangkan bagaimana jahatnya Cokro kepadanya dan keluarganya. Lalu dia menghujamkan pedang itu tepat di ubun-ubun Cokro. Darah Cokro langsung muncrat ke wajah Kinanti. Kinanti terus-menerus menghujamkan pedangnya ke kepala Cokro. "Mati kowe, mati kowe," ucap Kinanti sambil terus membacok Cokro. Cokro tumbang bersimbah darah. Darah mengalir di tanah bercampur air hujan. Sebagian darah Cokro juga membasahi wajah Kinanti. Namun perlahan darah di wajah Kinanti luntur tersapu air hujan. "Sini pedangku, Nduk. Kamu ini benar-benar kejam. Padahal membunuh seseorang dengan pedang itu bukan seperti itu, tapi dengan cara menebas lehernya. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu puas," ucap Sartono sambil membersihkan pedangnya. Kinanti masih diam dan terengah-engah. Dia melihat mayat Cokro yang mati mengenaskan. "Kalian semua, bereskan mayat-mayat itu, lalu buang semuanya ke sungai," perintah Sartono kepada anak buahnya. Tidak lama kemudian, Arya mendekati Kinanti. Arya kaget melihat mayat Cokro. Kemudian Arya mengelus pundak Kinanti. Kinanti menangis lalu berbalik badan dan memeluk Arya. Keduanya berpelukan di tengah hujan yang sangat deras. 2 hari berlalu, Kinanti masih harus menepati janjinya pada Sartono. Kinanti, Arya dan beberapa teman Arya datang ke rumah Sartono dengan membawa gerobak yang berisi makanan, buah-buahan, serta arak. "Sartono, aku datang untuk menepati janjiku. Tapi izinkan aku dan para anak buahku merayakan kemenangan kita. Aku ingin menggelar pesta denganmu," ucap Kinanti. Kemudian Arya dan teman-temannya mengambil arak dan makanan yang mereka bawa untuk dihidangkan di depan Sartono dan para anak buahnya. "Wah, mantap sekali. Ayo kalian semua ke sini.
Kita nikmati hidangan dari bos kita Kinanti, perintah Sartono kepada para anak buahnya. Kemudian Sartono dan anak buahnya dengan lahap memakan makanan dan meminum arak yang dibawa oleh Kinanti. Mereka sangat gembira dan menikmati hidangan yang lezat itu. Kinanti dan Arya saling berpandangan dan tersenyum kecil. Sesaat kemudian, salah satu anak buah Sartono menjatuhkan gelas yang berisi arak di tangannya. Dia merasakan lehernya tercekat dan kepalanya pusing. "Racun! Kita diracun!" teriaknya sambil muntah darah. Tak lama kemudian, disusul oleh para anak buah lain yang terjatuh dan muntah darah. Satu persatu dari mereka bertumbangan, termasuk Sartono. "Brengsek kau Kinanti, kau menjebakku!" ucap Sartono. Dia lalu terjatuh lemas tak berdaya. "Itulah balasan bagi orang yang memandangku rendah. Aku tidak akan memberikan tubuhku kepada sampah sepertimu. Arya, habisi mereka," ucap Kinanti yang diakhiri dengan perintah kepada Arya. Arya dan teman-temannya langsung menghunus parang dan membunuh para preman itu termasuk Sartono. Setelah semua orang dipastikan telah mati, mereka ditumpuk di tengah ruangan. Lalu rumah itu pun dibakar. Kinanti berdiri di depan api yang menggeliat. Dia meminta sebatang rokok dan menyulutnya sambil menikmati pemandangan api yang berkobar. Kinanti tersenyum melihat api yang melahap rumah beserta tubuh Sartono dan anak buahnya. Singkat cerita, Kinanti kembali ke desa Sidomulyo. Dia maju sebagai lurah dan akhirnya terpilih. Dia menjadi lurah perempuan pertama di desa itu. Kinanti kini kaya raya. Dengan harta pemberian dari Nyai Tunggadewi, dia bisa membuat bisnis besar, mulai dari pertanian hingga peternakan. Kinanti juga mengambil tanah dan rumah Cokro. Dia juga mengembalikan tanah rampasan Cokro kepada para warga yang dirugikan oleh Cokro. Setelah Kinanti menjadi lurah, dia menepati janjinya untuk membangun bukit tempat Nyai Tunggadewi. Kini di bukit itu terdapat bangunan bagus yang terkenal sebagai petilasan Nyai Tunggadewi. Banyak orang datang ke sana untuk mencari pesugihan atau semacamnya, sehingga Kinanti secara tidak sadar menyesatkan banyak orang. Kinanti akhirnya menikah dengan Arya. Dia menjadi lurah yang baik. Banyak pembangunan di masa pemerintahannya. Meskipun pada akhirnya Kinanti harus berusaha keras untuk lepas dari jeratan Nyai Tunggadewi. Dan iblis itu tentu saja tidak akan pernah melepaskan Kinanti dengan mudah. Nah, itu dia kisah asal mula keberadaan petilasan Nyai Tunggadewi, yang berdiri karena sosok jin itu berhasil memanfaatkan dendam dari Kinanti untuk menjerumuskan lebih banyak manusia. Terima kasih untuk Mas Zaki yang sudah mengirimkan ceritanya. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.